Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi belajar kita di Microsoft Excel. Kali ini kita akan mempelajari VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Vertical lookup mencari dalam bentuk data vertikal, kemudian HLOOKUP horizontal mencari dalam bentuk data yang tersusun secara horizontal ya. Ini kalau kita cek kolom range-nya ini ke bawah ini bisa sampai 1.048.576. Kalau ke sana, kalau kolomnya itu jumlahnya sampai 16.384. Ini kalau ngeceknya gini, kita bikin angka ini sampai ke sana. Kontrol kemudian tekan anak panah, kontrol tekan anak panah itu. Maka dalam satu sheet ini untuk data itu ya lumayan banyak, 1 juta item, 1 juta lebih item, atau kalau secara horizontal dia sampai 16.000 item. Ini kalau dikembangkan untuk membuat sebuah aplikasi toko sederhana ya mampu 1 juta lebih. Stokis gitu ya lumayan banyak. Oke, saya telah membuat data seperti ini, dan fungsi HLOOKUP maupun VLOOKUP itu bisa antar sheet ya. Jadi kalau misalnya ya antar sheet atau dalam satu sheet, intinya caranya sama aja. Yang penting kodenya nanti terletak di mana, barang range yang dibaca itu di mana. Kemudian model dari range itu ada yang pernah kita pakai adalah range absolute range, kemudian nama ya kita blok, kemudian kita klik di sini kita ganti namanya, atau yang baru itu sekarang kolom range tapi sampai baris yang ke 1 juta, artinya datanya itu bisa kita tambahkan. Barangkali datanya ini adalah data hidup ya, data berkembang, yang mana setiap hari nanti akan ada stokis lagi. Kalau di toko atau di perpus itu mungkin ada penambahan item lagi, buku lagi. Kalau di bengkel ya seperti itulah. Pokoknya intinya dia mampu sampai pada sekian ya, 1.048.000 untuk VLOOKUP. Kalau HLOOKUP ya sekian. Oke, langsung kita ke pembacaan secara vertikal ya. Ini kan datanya bentuknya vertikal, ada 1, 2, 3, 4. Untuk membacanya VLOOKUP kurung buka, kemudian akan ada informasi urutan dari formulanya. Kalau misalnya ini tidak tampil ya nanti di file ya. Kalau ini kan tampil. Kalau sumpama ini tidak tampil, ini saya batalkan. Klik file, kemudian option, terus advance, itu cari yang display. Mana display? Oke, ini. Kalau ini di uncheck ya, show function screen tip itu tidak ada, maka ketika kita ngetik rumus VLOOKUP, dia tidak tampil urutan rumusannya di sini. Jadi kalau misalnya mendapati kasus seperti ini, dia skip terlebih dahulu, kemudian file, option, advance, kemudian di displaynya. Mana tadi display ini dipastikan show function screen tips itu posisinya on, dicek. Oke. VLOOKUP, maka dia akan tampil lagi di sini. Langsung lookup value-nya, karena kita bisa ngetik atau rencananya kita kasih kode di sini agar nanti dia membaca nama barangnya apa, maka kita tulisnya di sini.
Kalau di sini kan tempatnya kode, sama dengan v lookup. Terus kemudian kita klik kode yang dibaca itu ada letaknya di sini. Ini kita kasih absolute karena dia letaknya tetap. Terus kemudian tabel array, tabel yang dibaca. Kalau dulu kita bisa blok seperti ini F4 atau ini kemudian dikasih nama. Sekarang ada yang beda lagi, kita klik langsung di sini di kolom A ini langsung ya. Dia nanti akan membaca semua ini sampai ke bawah sampai 1 juta sekian baris. Maka kolom A sampai dengan kolom D ini kita absolutkan F4 sama, tapi yang dibaca adalah kolom. Kemudian kolom indeks. Kolom indeks ini adalah letak dari sel yang akan kita baca pada kolom ke berapa, 1, 2, 3. Kalau misalnya nama barang berarti dia ada di kedua ini. Dan perlu diingat VLOOKUP itu dia kodenya itu harus paling kiri. Jadi paling kiri nih. Kalau misalnya kodenya di sini, nama di sini, maka nggak bisa membaca balik ke sana. Dia membacanya ke sini. Nanti kita akan kesulitan. Jadi kodenya letakkan paling kiri terlebih dahulu. Oke. Nama barang ada di kolom yang kedua. Terus kemudian separatornya bisa titik koma atau pakai koma tergantung di settingan file option advance tadi. Itu ada, bisa dicari di sana insya Allah kalau nggak salah nih. Kemudian exact kita kasih 0, enter. Kemudian ini muncul NA itu karena di sini belum ada kode. Ya, kalau misalnya kita kasih kode itu BP02 misalnya, BP02, maka dia akan muncul ballpoint standar. Nah, ini ballpoint standar, ini muncul ini. Ini bisa kita copy karena ini sudah kita absolute ya. Ini kita copy, kemudian ini dirubah ketiga, maka dia akan menunjukkan stop. Kemudian yang berikutnya keempat, maka dia akan menunjukkan harga per PCS nya. Ini adalah fungsi dari ini VLOOKUP. Sekarang fungsi dari HLOOKUP sama, cuma datanya itu arah kanan seperti ini. Jadi judulnya ada di sebelah sini, kemudian kodenya dia di baris seperti ini. Ini ngomongnya horizontal ya, horizontal. Sama caranya kita bisa memakai tulis kode, bisa, atau kita memilih ya, memilih dengan tombol drop down. Kalau kita memilih dengan tombol drop down berarti kita harus list terlebih dahulu. Nah, ini hubungannya dengan validasi data. Mungkin sekilas kita akan praktekkan, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika bikin aplikasi yang lebih kompleks sedikit. Pada kali ini yang penting kita ngerti VLOOKUP sama HLOOKUP gitu ya. Jadi dipastikan data, kemudian validasi data, terus kemudian di sini list, pilih yang ini source-nya, sumbernya. Kita pilih misalnya dari sini bisa, atau kita bikinkan sheet lagi. Kita pilih dari sini aja. Nah, kalau misalnya semua berarti diklik ini. Kalau cuma sebagian artinya range terbatas dari A5 sampai dengan A11 untuk data ini, ya cukup diklik ini aja. Oke, di enter, terus kemudian di oke. Input message ini kalau kita perlu ya kasih, kalau enggak ya enggak usah. Oke, sementara ini dulu. Oke, maka di sini akan muncul tombol drop down pilihan kode apa yang hendak dilihat. Contoh misalnya nama barang, ini bisa kita ketik ya. Kalau tadi kan kita ketik, tadi ini kita pakai drop down. Ini fungsi dari validasi data. Oke, nama barang sama dengan HLOOKUP. Kemudian sama lookup value-nya
bisa kita cari dengan di blok ya, kemudian absolute range F4 atau dikasih nama range ya, sama. Yang ketiga ini yang akan kita praktekkan, yaitu kita blok langsung di sini. Kalau kita blok seperti ini, maka ini datanya data hidup, bisa kita tambahkan terus. Misalnya ada penambahan barang lagi, kita tambahi kodenya apa sampai 16.384 item ya, karena jumlah kolomnya itu kesana itu sekian. Untuk versi 2019 saya nggak ngecek yang di versi yang sebelumnya ya, kira-kira yang pokoknya pasti ribuan ya, pasti ribuan, pasti jutaan, dan itu mencukupi sekali. Oke, ini kita pakai absolute karena datanya nanti tetap ada di sini yang kita baca. Kalau misalnya enggak ya enggak usah di absolute ini ya. Kemudian tabel array, dia dihitung dari 1, 2, 3, 4, dihitung dari yang di blok ya, dihitung dari yang di blok, dan awal blok itu pasti berisi data yang akan dibaca referensinya ya, kodenya. Ini kalau di sini ini kode ya, kalau misalnya buku ya buku, nama buah dan seterusnya. Oke, yang penting itu tergantung kreativitas. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah row index ya, row index. Setelah look at value, tabel array sudah. Oh, ini belum ya. Ini belum look at value ya. Oke, ulangi lagi ya, biar enggak bingung. Sama dengan lookup, terus kemudian dia ada di sini yang akan dibaca look at value-nya, jadi kode yang akan dicocok no, apa bahasa istilahnya dicocok no. Kemudian kita tekan F4 agar absolute, tabel array itu di blok mana yang akan dijadikan sebagai sumber data. Oke, kita tekan absolute saja F4. Kemudian row index, dia diblok dari sini sampai ke sini, berarti dibaca dari 1, 2, 3, 4. Kalau ingin menampilkan nama barang itu ada di baris yang kedua, berarti ini 2. Kemudian exact, tutup detail. Jadi ini ada beda sedikit ini. Kalau ini pakai tombol drop down validation. Untuk validation mungkin suatu ketika kita bahas lagi. Oke, stok barang, harga dan seterusnya ini kita tinggal copy, kita sesuaikan, kemudian ini dirubah menjadi baris ketiga. Oke, kemudian ini baris keempat. Oke, maka sudah muncul fungsi pembacaan dengan menggunakan lookup, VLOOKUP. Oke, sementara itu mungkin simple untuk lookup, VLOOKUP dengan model range yang berbeda. Absolute range bisa dicoba, nama range bisa dicoba dilihat di materi yang terdahulu. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan nanti sampai kira-kira mungkin kita bisa bikin sebuah aplikasi di toko sederhana ya, aplikasi stokis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.